Setiap orang adalah pemimpin. Pada dasarnya, setiap orang menghabiskan waktu dalam hidupnya dengan memimpin dirinya sendiri. Memimpin diri sendiri merupakan seni kepemimpinan yang paling dasar yang harus dikuasai semua orang. Karena bagaimanapun juga, siapa yang ingin dipimpin atau memimpin orang lain harus bisa memimpin dirinya sendiri. Dalam banyak pendapat, memimpin diri sendiri itu tidak lebih mudah dibandingkan memimpin orang lain. Dimulai dari analisis dan mengenali diri sendiri, itu akan membantu untuk mengembangkan dan mengetahui kepemimpinan diri kita. Leadership atau kepemimpinan adalah suatu sikap yang dimiliki setiap individu untuk mengatur suatu kelompok. Setiap pemimpin memerlukan strategi untuk mengembangkan dirinya, baik untuk memimpin diri sendiri maupun orang lain. Hal ini dilakukan agar tugas yang diberikan dapat tercapai dengan tepat dan maksimal. Nah, seperti yang tadi disampaikan, dari analisis dan mengenali diri sendiri, itu akan membantu kita untuk mengembangkan dan mengetahui kepemimpinan diri kita. Ada apa aja sih strategi pengembangan diri yang bisa membantu kita untuk menggali lagi kepemimpinan diri kita? Yang pertama, kita harus mengenali diri kita dari titik lemah kita. Titik lemah sama dengan kekurangan diri, keburukan, dan sisi negatif lain dari diri kita. Yang kedua ada titik potensial, dan yang ketiga titik keunggulan. Titik potensial dan titik keunggulan ini saling berkaitan. Karena titik potensial adalah peluang dari keunggulan yang kita miliki. Dan titik keunggulan adalah sisi positif kita, kelebihan kita maupun kebaikan kita. Yang keempat ada prioritas pengembangan. Prioritas, skala atau urutan yang kita utamakan. Dan pengembangan itu adalah pengembangan diri kita sendiri. Ketika kita sudah memprioritaskan sesuatu atau meletakkan titik di tempat utama, bukan berarti kita tidak mementingkan hal-hal yang lainnya, atau malah bukan berarti juga hal yang tidak kita prioritaskan atau kita letakkan di titik utama itu tidak lebih penting. Semuanya penting, karena itu untuk diri kita sendiri. Tetapi, kembali lagi pada diri kita. Kita yang mengetahui dan kita yang sudah melihat survei-survei, apa saja sih titik lemah kita? Apa titik lemah kita yang paling tertinggi? Oh iya, jadi gini, prioritas pengembangan itu biasanya memprioritaskan atau meletakkan skala prioritas pada titik lemah. Mengapa? Coba deh teman-teman bayangkan. Biasanya, di dalam organisasi, pemimpin itu cenderung lebih fokus dan lebih memprioritaskan perhatiannya kepada sesuatu yang belum benar, yang belum pada tempatnya, atau kurang baik, sehingga harus diperbaiki. Tapi bukan berarti yang sudah berjalan sesuai alurnya dan sudah baik, itu tidak dipedulikan. Nah, sama nih dengan titik lemah kita. Apa sih titik lemah kita yang paling buruk, yang bisa menghambat pengembangan kepemimpinan diri kita? Maka itu dulu yang harus kita benahi dan kita kembangkan. Melalui apa nih? Yang kelima, ada kegiatan pelatihan diri. Kegiatan pelatihan diri seperti apa sih yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan atau sebagai strategi pengembangan kepemimpinan diri kita? Semua itu tentu hanya diri kita masing-masing yang tahu. Karena kita yang lebih mengenal diri kita sendiri. Nah, misalnya saya belum terlalu paham mengenai kepemimpinan dan bagaimana saya harus memimpin diri saya. Karakteristik apa sih yang harus saya bentuk dan saya dapatkan untuk bisa menjadi pemimpin diri sendiri yang baik? Minimal itu. Bisa melalui komunitas pengembangan bakat, bisa melalui organisasi-organisasi yang visi misinya adalah pembentukan karakter bagi anggotanya, dan lain sebagainya. Nah, setelah melewati beberapa cara dasar untuk mengenali diri sendiri, baik melalui refleksi pengalaman, diri sendiri, self-assessment, dan peer assessment, ada beberapa hal yang patut untuk saya perhatikan untuk diri saya sendiri. Kita masuk yang pertama, yaitu titik lemah. Survei membuktikan bahwa titik lemah saya adalah hal-hal yang terangkum di bawah ini. Yang pertama, saya cuek ketika tidak akrab. Saya memiliki idealisme yang tinggi, saya tidak percaya diri, mood swing, kritis, dan overthinking. Perlu saya garis bawahi, terlepas dari rangkuman di atas,
Bukan berarti kekurangan atau titik lemah saya hanya sebatas itu saja. Pada circle teman dekat saya, survei membuktikan bahwa saya memiliki kecenderungan karakteristik yang tidak percaya diri, mood swing, dan overthinking. Pada circle teman akrab saya, survei membuktikan bahwa saya memiliki kecenderungan sifat idealis yang tinggi dan kritis. Nah, dalam hal ini, kritis bisa saja menjadi poin positif saya dan juga poin negatif saya bagi orang-orang yang merasa terlalu banyak saya kritisi. Mungkin caranya harus saya perhatikan di sini. Dan pada circle pertemanan saya yang biasa-biasa saja, artinya tidak dekat tapi juga tidak terlalu akrab, survei membuktikan bahwa saya adalah orang yang cuek dan keras kepala. Sebelum kita lanjut ke titik potensi, kita lari dulu ke titik keunggulan. Karena seperti yang tadi saya jelaskan ya, titik potensi itu adalah peluang dari keunggulan atau kelebihan kita. Yang pertama, titik keunggulan saya adalah kritis. Tadi saya juga sempat singgung nih, ini bisa menjadi sisi negatif saya dan sisi positif saya. Selanjutnya, dalam memahamkan orang atau bicara, orang-orang bisa dipahamkan oleh apa yang saya katakan dan saya jelaskan, dan orang-orang suka. Terima kasih. Selanjutnya berwibawa, good looking. Saya sedang tidak memuji diri saya sendiri ya. Ini semua adalah berdasarkan survei dan penelitian yang saya lakukan sesuai dengan strategi pengembangan diri. Beberapa teman-teman saya mengatakan bahwa pada titik tertentu atau pada situasi tertentu, saya memiliki aura yang berbeda. Oke, selanjutnya titik potensial. Dari berbagai penelitian di lingkungan saya, potensi saya untuk berkecimpung di bidang public speaking ini bagus. Walaupun saya memiliki ketidakpercayadirian. Maka dari itu, ketika saya benar-benar ingin mengembangkan titik potensi saya, maka itu akan benar-benar menjadi kelebihan saya juga. Selanjutnya ada prioritas pengembangan. Yang pertama, saya meletakkan konsep diri. Mengapa? Karena untuk memimpin sesuatu, baik diri sendiri maupun orang lain, kita harus memiliki konsep diri yang jelas, berupa prinsip, keyakinan, dan keteguhan dalam melakukan sesuatu. Nah, bagaimana sih kita bisa membentuk konsep diri kita? Berdasarkan literatur yang sudah saya baca, konsep diri kita terutama terbentuk dari pengalaman dan interaksi kita dengan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Konsep diri kita tuh sangat penting, karena itu akan mempengaruhi pembentukan kepribadian diri kita. Sama dengan karakteristik, menurut teman-teman, karakteristik itu dibentuk atau sudah ada sejak lahir sih? Menurut saya, dan berdasarkan literatur yang sudah saya baca, saya mengambil kesimpulan bahwa karakteristik seseorang itu ada dua, yang sudah terbentuk dan yang kita bentuk. Segala sesuatu yang sudah terprogram atau terekam, baik positif maupun negatif dalam diri kita, itu akan menjadi suatu kecenderungan yang kuat dan otomatis mempengaruhi seseorang. Jika yang terekam itu adalah sisi negatif, maka kita harus membentuk dan memperbaiki karakteristik diri kita untuk menjadi pemimpin yang lebih berkualitas. Tentu untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Dengan memiliki konsep diri yang baik, maka akan terbentuklah kepemimpinan diri yang baik sebagai bentuk keberhasilan dari pengembangan dirinya. Dan setelah memiliki sikap kepemimpinan, seseorang akan mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Jadi, analisis atau pengenalan diri itu berdampingan dengan karakteristik dan sikap kepemimpinan kita. Ini nih yang harus saya pelajari juga. Saya harus lebih membentuk konsep diri saya dan prinsip hidup saya. Oke, jadi yang saya harus lakukan adalah membentuk konsep diri dan prinsip diri saya. Mau dibawa kemana sih diri saya? Akan diarahkan kemana pula diri saya? Kalau bukan saya, siapa lagi yang akan memimpin diri saya? Prioritas yang kedua adalah tentang kepercayaan dan ketidakpercayadirian. Dalam memimpin diri, kita harus percaya diri bahwa yang kita lakukan dan keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik. Terlepas berhasil atau gagal,
itu adalah hasil yang terbaik. Nah, poin ini adalah poin yang paling sulit menurut saya. Meletakkan keyakinan setinggi mungkin, kerelaan hati, dan prinsip hati. Dan ternyata, kondisi kepribadian yang penuh percaya diri atau sebaliknya ini juga merupakan kondisi yang sudah terprogram atau tersimpan di dalam batin kita, di alam bawah sadar kita. Dan juga saya baru tahu nih teman-teman, ternyata rasa tidak percaya diri itu terjadi melalui proses yang panjang. Dan jangan-jangan selama ini kita berada di dalam proses atau circle yang membawa kita kepada ketidakpercayadirian itu, termasuk saya nih. Yang pertama, kesadaran diri atas kekurangan dan kelemahan dari berbagai aspek. Kita merasa nih, oh saya punya kekurangan di fisik, mental, sosial, atau ekonomi. Yang kedua, pemahaman negatif terhadap diri sendiri. Orang cenderung selalu memikirkan kekurangannya tanpa meyakini bahwa ia memiliki kelebihan. Ini juga saya banget. Tapi yuk sama-sama belajar, teman-teman ingatkan saya dan saya ingatkan teman-teman. Dan yang ketiga, kehidupan sosial. Sering menyendiri, lari dari tanggung jawab, dan sebagainya. Ada cerita nih, Barbara De Angelis, seorang penulis asal Amerika, itu menceritakan bahwa selama hidupnya ia merasa tidak percaya diri. Nah, baru ketika ia berusia 30 tahun, mulailah ia mampu mengembangkan kepercayaan dirinya. Wah, lama ya, butuh 30 tahun. Ternyata bukan hanya rasa tidak percaya diri yang melalui proses panjang, tetapi untuk membangkitkan rasa percaya diri juga membutuhkan proses yang panjang. Jadi kalau saya masih punya rasa ketidakpercayaan yang tinggi, artinya saya masih mempunyai peluang untuk berproses di jalan rasa kepercayaan dirian. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, kita harus meminimalisir proses dari pembentukan ketidakpercayadirian, yaitu dengan bergaul dengan circle pertemanan yang positif, yang mampu mendorong dan mendukung untuk meningkatkan keyakinan bahwa kita memiliki kelebihan, atau bahkan kekurangan kita bisa menjadi kelebihan kita. Ada dua cara untuk mengembangkan kepercayaan diri seseorang menurut literatur. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa kita mampu, kita bisa untuk melakukan sesuatu. Kita bisa untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, menanamkan keyakinan bahwa kita memiliki kelebihan di samping kekurangan kita. Nah, menurut teman-teman, soal kepercayadirian dan ketidakpercayadirian ini seperti apa? Mungkin bisa tuliskan di bawah untuk masukan saya dan pengembangan diri saya sendiri.